Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya, dan juga untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Secara kesimpulan, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Hutang negara tidak hanya dimiliki negara berkembang seperti Indonesia, namun juga negara maju. Contoh, Amerika Serikat punya hutang 28,43 triliun dolar di penghujung 2021, seperti dikutip dari laman resmi pemerintah Amerika Serikat. Lantas kenapa negara tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya agar bebas hutang dan mengangkat kemiskinan warganya? Secara teknik, ketika pemerintah mencetak uang, maka dalam neraca pemerintah juga akan muncul kewajiban berupa hutang. Apabila uang yang dicetak tidak ditopang komoditas, maka pertambahan neraca pemerintah di sisi aset dengan bertambahnya uang menjadi ilusi semata. Sebab faktanya pemerintah tidak punya apa-apa untuk membayar hutang tersebut. Kondisi ini salah satunya terjadi di Argentina. Negara ini mencetak uang baru dengan nilai 54% dari pendapatannya, lalu naik jadi 86% pada tahun 1985 sampai 1990. Alhasil, nilai peso terus melemah dan tidak stabil. Masyarakat akhirnya tidak percaya peso dan mulai pindah ke mata uang dolar Amerika Serikat. Dua, nilai uang tidak berarti. Jika makin banyak uang yang beredar tidak diikuti dengan makin banyak barang yang ada di pasar, maka harga barang tersebut naik lebih tinggi karena jadi lebih langka dan dicari. 3. Inflasi. Inflasi muncul saat penggunaan uang tidak ditopang komoditas. Contoh, Inggris dan Jerman merasakan inflasi ini saat negaranya tidak ditopang emas sekitar awal 1900-an, namun mencetak uang demi membiayai perang. Pada 1914, Bank of England menerbitkan uang kertas dengan pertumbuhan 41,2% untuk membiayai kebutuhan perang. Alhasil inflasi naik jadi 13,5%. Kondisi inflasi juga terjadi di Jerman saat masa Perang Dunia Pertama. Kebutuhan dana yang besar untuk perang membuat Jerman meninggalkan emas sebagai mata uang mark. Alhasil harga komoditas naik pada 1923. Harga sepotong roti saat perang di Jerman bahkan mencapai 200 miliar mark. Ibu-ibu Jerman saat itu menjadikan uang kertas mark sebagai bahan bakar karena nilainya lebih rendah dari kayu bakar. Nah, itu dia penyebab kenapa negara tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya agar bebas hutang. Alih-alih bebas, pencetakan uang yang tidak terkendali justru membuat utang negara bertambah dan harga barang naik di mana-mana.